Udah ini caleg apa Gibran? Iya benar. Nah. 484 halaman 215. Bagi jamaah yang sudah siap untuk kajian, kami mohon untuk di tengah sesi, di tengah kosong. Silakan yang di tengah dulu diisi, Pak Ustaz. Terima kasih. Dipersilakan untuk mengambil kitab Bulughul Maram. Masuk hadis yang ke 484, masih bab tentang sholat Jumat, halaman 215. Halaman 215. Terima kasih. Betul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza shalla ahadukumul jumu'ata falyusalli ba'daha arba'an. Udah ketemu belum? Halaman 215, nomor hadis 484 ya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza shalla ahadukumul jumu'ata, kalau di antara kalian melakukan salat Jumat, falyusalli ba'daha, maka salatlah. Ini kalau di Indonesia artinya maka hendaklah, begitu ya. Tapi hendaklah itu tidak mewakili kalimat fal ini, sebab lamul amri dalam fal yusalli ini kata perintah. Kalau di Indonesia tuh hendaknya tuh kurang ini, iya kurang ngancem itu, gitu. Jadi kurang penekanan begitu. Makanya memang banyak bahasa Arab yang tidak punya padanan bahasa Indonesia. Salah satunya bentuk perintah ini. Falyusalli itu tidak make hendaklah, tapi sholatlah, begitu. Wajib, iya. Secara zahir wajib. Nanti kita jelasin. Falyusalli, maka sholatlah. Kalau di antara kalian sholat Jumat, maka sholatlah ba'daha, setelah sholat Jumat, arba'an, 4 rakaat. Rawahu Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah, hadis ini tadi secara zahir ini memang artinya
ada perintah dari Nabi Muhammad SAW untuk sholat 4 rakaat setelah sholat Jumat. Karena zahir hadisnya ini adalah perintah, maka yang namanya perintah itu jadinya wajib apa sunnah? Wajib gitu. Tapi pernah gak dengar ada ustadz, ada kiai, ada ulama yang bilang ba'diyah Jumat itu hukumnya wajib? Ada gak yang bilang begitu? Berarti ustadznya kagak tahu apa Nabi Muhammad yang salah ngomong nih? Iya, soalnya Nabi Muhammad bilangnya falyusolli, maka sholatlah, perintah itu. Dan ini didahului dengan idza. Idza itu kalau bahasa kita syarat. Jadi secara penunaian bahwa perintah ini nyambung sama orang yang sholat Jumat. Jadi kalau datang sholat Jumat, beres sholat Jumat, sholat 4 rakaat, begitu. Jadi artinya kalau orang yang kagak Jumatan kagak ada kewajiban 4 rakaat habis itu. Ini secara zahir ini wajib, ini secara zahir. Sama sebagaimana hadis Nabi Muhammad SAW yang tentang tahiyatul masjid. Idza dakhala ahadukumul masjid, kalau kalian masuk masjid, fala yajlis, maka jangan kalian duduk. Falyarka rakaataini, salat dulu 2 rakaat begitu. Fala yajlis hatta yarka rakaataini, maka tidak boleh dia duduk kecuali dia sudah melaksanakan 2 rakaat. Ini kan juga sama nih, secara zahir kan bahwa perintah 2 rakaat ketika masuk masjid itu hukumnya wajib, itu wajib. Nabi Muhammad malah nyuruh kagak boleh duduk, nggak boleh duduk. Kalau selonjoran boleh, selonjoran apalagi kan, selonjoran, rebahan, tiduran nggak boleh. Pokoknya opsinya cuma satu yang dikasih sama Nabi, sholat 2 rakaat gitu. Ini juga sama. Kalau sudah sholat Jumat, sholat 4 rakaat. Ini kemudian disinilah kita butuh adanya ulama begitu. Makanya tidak buruk sebenarnya kalau orang mempelajari langsung ayat-ayat Al-Quran, mempelajari langsung hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, nggak buruk. Cuman jadi buruk kalau kagak punya alatnya. Maka pantas salah satu ulama Al-Maliki, saya lupa ulama Al-Maliki atau siapa itu, menyebut al-hadis madhallatun. Kata beliau hadis-hadis Nabi itu madhallah. Madhallah itu tempatnya orang sesat, kayak labirin itu namanya madhallah. Tempat di mana orang biasanya nyasar tuh di situ tuh namanya madhallah. Hadis Nabi itu madhallah. Kata salah satu ulama Al-Maliki begitu. Hadis itu tempat orang nyasar, illa lil fuqaha, kecuali bagi orang-orang faqih yang mengerti mau dikemanain hadisnya, kan begitu. Contohnya ini secara zahir nih kudu ini wajib ini 4 rakaat, bukan cuma 2, 4 rakaat ini. Tapi kata ulama, perintah ini perintahnya diturunin levelnya menjadi kesunahan. Semua perintah dari Nabi Muhammad SAW itu ujungnya 2. Kalau kagak wajib ya sunnah begitu. Kalau wajib itu perintah yang tidak dianulir oleh hadis-hadis yang lain, maka perintahnya itu mutlak jadi wajib. Tapi kalau perintahnya ada anulirnya, ada hadis lain yang menganulir perintah ini, maka perintahnya jadi sunnah. Tinggal yang jadi masalah, hadis mana yang menganulir hadis ini sehingga perintahnya tuh diturunin jadi sunnah begitu. Sama kayak minum makan berdiri, kan ada larangan tuh dari Nabi. Kata Nabi Muhammad SAW, la yashrobanna ahadukum qa'ima, jangan minum dalam keadaan berdiri. Tapi jumhur ulama bilang minum berdiri itu hukumnya bukan haram, tapi hukumnya makruh gitu. Padahal teksnya zahir melarang. Kalau larangan tuh berarti haram. Tapi larangan dari Nabi Muhammad SAW itu ujungnya 2, entah jadi haram atau jadi makruh.
Kalau jadi haram itu larangan yang tidak ada anulirnya, mutlak kagak ada yang menganulir. Tapi kalau ada hadis lain yang menganulir begitu, maka larangannya turun level jadi makruh begitu. Nah ini hadis, makanya perlu perbendaharaan hadis yang cukup banyak, ayat yang dihafalnya banyak, kaidah-kaidah ulama fikihnya juga kudu mungkin begitu, sehingga orang bisa nih duduk di meja fatwa gitu. Termasuk hadis ini. Hadis mana yang menganulir bahwa perintah ini jadi kesunahan. Jadi sunnah setelah sholat Jumat, sholat 4 rakaat. Ada hadis namanya hadis A'rabi. Jadi dulu ada A'rabi. A'rabi itu kalau bahasa kitanya orang deso gitu, orang deso. Jadi orang Baduy yang tidak dapat pendidikan secara baik. Dia mungkin tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Kemudian hanya mengandalkan apa yang dia dengar dan dia lihat. Datang kesempatan beliau bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Karena jangan kira orang kalau hidup di zaman Nabi ketemu Nabi, jangan kira begitu. Ada sahabat Nabi itu ada layer-layernya juga tuh. Gitu. Ada layer 1, ada layer 2. Kalau yang layer 1 tuh tiap hari ketemu, bangun tidur ketemu, siang ketemu, kayak Sayyidina Anas kan ya, Sayyidina Ibnu Mas'ud. Ada layer 2 tuh, yang dalam sehari ketemunya mungkin beberapa kali. Ada yang seminggu sekali kalau Jumatan doang begitu. Satu kesempatan orang Arabi ini ketemu dengan Nabi Muhammad SAW dan beliau bertanya perkara yang asas. Kata orang Arabi, ya Rasulullah, ini bahasa kitanya, saya baru masuk Islam. Saya dengar kalau orang Islam tuh wajib melakukan ibadah sholat. Berapa sholat kewajiban orang Islam selama sehari semalam itu? Lalu kata Nabi Muhammad SAW, khamsu sholawat, 5 kali sholat sehari semalam, yang dikenal subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Lalu orang Arabi ini nanya lagi, afa aliyya ghairuha, ada gak ya Rasul selain sholat yang 5 yang tadi disebutin gitu, 5 yang tadi disebutin ada gak yang lain? Kata Nabi Muhammad, la, tidak ada, illa antatawwa, kecuali kalau kamu mau nambahin yang sunnah Artinya selain 5 kewajiban ini, yang lain tuh hukumnya sunnah. Nah dari sini kemudian ulama ngambil semacam hadis yang menganulir perintah-perintah sholat lain selain 5 waktu. Sebab orang ini sedang amat sangat butuh penjelasan Nabi. Ini bukti nih, pertanyaan kayak gini kan, ini bukti kalau orang ini kagak pernah ketemu Nabi, jarang ketemu Nabi. Maka kesempatan ketemu Nabi dia bertanya, karena kan sulit untuk masuk akal. Kalau dia hidupnya bareng sama Nabi tiap hari, dekat sama Nabawi, mungkin nggak dia nanya begitu? Nggak mungkin. Masa nanya apa ketemu tiap hari makanya ya Rasul sholat sehari, kan nggak perlu nanya, kan ngelihat tiap hari Nabi. Ini bukti orang ini tinggal jauh, tinggalnya di dusun, mungkin di pegunungan. Maka ketika Nabi Muhammad menjawab, itu yang jadi pegangan. Nah, kalau seandainya nih kita berandai, kalau seandainya ada kewajiban lain selain 5 waktu dan orang Arabi ini nggak tahu, sebab yang Nabi Muhammad kasih tahu kan cuma 5. Kalau seandainya ada kewajiban lain yang Nabi Muhammad kagak kasih tahu ke orang ini, pulang dia ke rumah cuma ngerjain 5 doang. Padahal kewajibannya ada yang lain. Kira-kira yang dosa siapa tuh begitu? Masa ya kita mau bilang Nabi, kan nggak mungkin gitu. Tapi kan beliau itu mengerjakan 5 waktu cuman gara-gara Nabi Muhammad ngasih taunya itu doang. Maka kata ulama, oh ini jadi asas nih, bahwa Nabi Muhammad tuh punya punya prinsip tidak menyembunyikan ilmu di waktu di mana orang membutuhkan. Ini orang butuh banget ilmu, soalnya nggak bakal ketemu lagi, jarang. Makanya apa yang jadi perintah selain 5 waktu tuh perintahnya diturunin jadi sunnah. Sebab kalau semua perintah kita bilang wajib, Arabi dosanya banyak nih.
Sebab dia taunya cuma 5 doang, dan dia tahu 5 cuma gara-gara Nabi nggak ngasih tahu, kan begitu. Ini kan jadi aib. Kan kita udah hafal dulu dari SD, dari madrasah, bahkan dari TK sering kita ngaji sifat 20 Nabi, sifat wajib Nabi yang 4. Ada 4 sifat dimiliki Rasul. Pertama, sidik. Kedua, amanah. Ketiga, tabligh. Keempat, fatona. Nah, sifat yang ketiga namanya tabligh. Nabi Muhammad tabligh itu punya sifat menyampaikan. Artinya tidak mungkin ada ilmu yang disembunyikan oleh Nabi Muhammad SAW. Makanya semua perintah-perintah sholat yang bukan 5 waktu itu levelnya diturunin sama ulama jadi sunnah. Levelnya jadi sunnah. Kayak sholat witir, kalau kita buka nanti ketemu sampai bab sholat witir tuh perintahnya wajib semua, banyak itu. Al-witru haqqun ala kulli muslim. Witir itu hak itu kewajiban bagi orang muslim. Jadi banyak. Maka itu di sini kata ulama, perintah Nabi Muhammad ngerjain 4 rakaat setelah Jumat itu perintahnya sunnah. Artinya setelah sholat Jumat sunnahnya bukan cuma 2 rakaat, tapi sunnahnya juga 4 rakaat. Jadi 2 rakaat ya bagus, tambah 4 rakaat ya juga lebih bagus lagi gitu. Jadi ini membuktikan juga kepada kita bahwa sholat Jumat itu punya ba'diyah. Ba'diyahnya 2 boleh, 4 rakaat juga lebih utama begitu. Kalau sholat qobliyah kan kita udah bahas di qobliyah Jumat, di hadis tentang Sulaik al-Ghatafani yang datang ke Nabawi, beliau langsung duduk sedangkan Nabi Muhammad sudah berdiri di mimbar. Jadi ini kesunahan untuk qobliyah. Kalau bisa 4. Kalau 4 gimana Ustaz? 4 langsung apa 2? 2. Bagusnya yang namanya sholat sunnah itu 2. Jadi setiap sholat sunnah yang dikerjakan siang malam itu bagusnya 2 gitu. Bagusnya 2. Kalau mau langsung 4 juga nggak apa-apa. Kalau langsung 4 nggak apa-apa, tapi tidak ada tahiyat awalnya. Walaupun kata dalam Muqaddimah Hadramiyah itu tidak apa-apa kalau ada tahiyat awalnya, cuman nggak bagusnya langsung aja 4 begitu. Itu kalau sholat ba'diyah Jumat. Jadi ada sholat ba'diyah Jumat yaitu 4 rakaat, paling minimalnya 2 rakaat begitu. Lanjut ke hadis yang selanjutnya, wa Sa'ib bin Yazid radhiyallahu anhu, dari sahabat Sa'ib bin Yazid radhiyallahu anhu. Sa'ib bin Yazid ini sahabat atau bukan? Bukan, dia tabi'in ya. Sebab dia tidak meriwayatkan dari Nabi Muhammad SAW. Wafat tahun 86 ya. Kalau tahun wafatnya termasuk sahabat Nabi. Rawa an abihi wa an Umar wa an Utsman. Iya, kalau dari periwayatannya ini seperti tabi'in, tidak meriwayatkan langsung daripada Nabi Muhammad SAW. Wa an Sa'ib bin Yazid, dari Sa'ib bin Yazid radhiyallahu anhu. Sahabat Nabi ini berarti sebab disebut radhiyallahu anhu. Dari sahabat Sa'ib bin Yazid radhiyallahu anhu anna Muawiyah, bahwasanya Muawiyah beliau mengatakan, qala lahu, Muawiyah mengatakan kepada Sa'ib bin Yazid, idza shallaital jumu'ata, kalau kamu salat Jumat, fala tasilha bi sholatin, maka jangan langsung sambung sholat. Maksudnya kalau beres sholat Jumat mau sholat sunnahnya jangan langsung sholat. Jadi habis assalamualaikum jangan langsung kemudian sholat ba'diyahnya. Hatta tatakallam au takhruj, sampai kamu pisahkan antara sholat itu dengan berbicara, au takhruj atau keluar, arti keluar dari tempat sholat wajibnya.
fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam amarana bidzalika, beliau memerintahkan kita untuk itu. Alla nusila salatan bi salatin, jangan kau sambung salat dengan salat, hatta natakallam, sampai kita berbicara, au nakhruj, atau kita keluar daripada tempat salat yang wajib kita, begitu. Rawahu Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ini hadisnya nyambung. Jadi ada perintah anjuran untuk salat ba'diyah Jumat, tapi anjurannya ba'diyahnya jangan langsung habis Jumatan langsung berdiri gitu. Tapi harus dipisah dengan setidaknya berbicara, kemudian juga atau pindah tempat begitu. Jadi tidak langsung sholat. Kalaupun kemudian ada orang yang langsung sholat, itu pun tidak ada masalah. Hanya saja dimakruhkan. Dan kemakruhannya itu menjadi sangat tinggi, makruh banget begitu, kalau itu dilakukan oleh orang-orang yang punya nama dan banyak diikuti gitu. Kayak ustadz di pesantren, guru misalnya. Jadi karena guru ini setelah sholat Jumat langsung ba'diyah, akhirnya orang-orang pada ngikutin gitu. Akhirnya orang-orang ngikutin dan menghilangkan zikir ba'da Jumat gitu. Padahal Nabi Muhammad SAW memerintahkan supaya memisahkan antara sholat fardu dengan sunnahnya tuh, entah dia dengan berbicara, maksudnya berbicara itu zikir, au yakhruj, atau keluar, atau sekedar pindah tempat. Jadi pindah tempat, tidak di tempat di mana dia sholat fardu begitu. Jadi ini perintah larangan dari Nabi Muhammad SAW untuk tidak melakukan sholat sunnah langsung setelah sholat fardu. Jumhur ulama bilangnya makruh, tapi ada sebagian yang mengatakan ini hukumnya haram. Artinya assalamualaikum langsung berdiri lagi, itu yang diharamkan. Perbuatan langsung nyambungin yang diharamkan, tapi sholatnya mah tetap dapat pahala sunnah. Jadi nyambunginnya itu, pilihan waktunya itu yang diharamkan atau makruh. Kayak orang sholat puasa sunnah hari Jumat begitu. Puasanya mah dapat pahala puasa sunnah. Cuman pilihan harinya hari Jumat banget begitu, itu yang dimakruhkan kata ulama gitu. Dimakruhkan. Apalagi jadi puasanya tetap dapat pahala. Sholat di ketika imam sudah di mimbar bagi Hambali, sholatnya mah tetap dapat sunnah begitu, dapat pahala. Cuman pilihan waktunya tuh dimakruhkan. Ini juga sama. Jadi sebaiknya kita berzikir dulu sampai kemudian atau pindah tempat. Salah satu sebab dianjurkannya pindah tempat kata ulama, liyuksira mawadi'a sujudihi, untuk memperbanyak syawahid saksi. Jadi kan kita pernah baca nih atau mungkin sering baca, idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu ma laha yauma idzin tuhadditsu akhbaruha. Manusia bertanya-tanya apa yang sedang terjadi. Yauma idzin tuhadditsu akhbaruha. Hari itu bumi itu, idza zulzilatil ardu, ketika ini bumi digoncang, bumi itu ngomong. Yauma idzin tuhadditsul ardu akhbaruha. Dia ngomong tentang kabar-kabarnya bumi. Jadi bumi ngomong bahwa di hari sekian, tanggal sekian pernah terjadi ini pemerkosaan, di tanggal sekian bumi ini belah sini ada pencurian. Jadi bumi ini ngomong tentang apa yang dia alami ketika masa dunia terjadi dari perbuatan-perbuatan manusia. Nah, kita disunnahkan untuk pindah dari sholat fardu sholat sunnah biar saksinya banyak begitu.
Jadi bukan cuman bagian bumi ini doang yang bersaksi, tapi bagian bumi lain juga bersaksi. Gitu. Maka di setiap tempat di mana kita pijak tuh mesti ada ibadahnya. Kalau bisa ada sholatnya. Kita lagi perjalanan, jalan-jalan sama anak-anak. Kalau bisa tempat nginepnya jadi tempat sholat kita juga, kan itu. Ada musolanya Ustaz, dia sholat di musola hotelnya, sholat wajib. Nanti sholat sunnahnya di kamar misalnya. Di kamar kagak sempet sholat Ustaz, gitu. Sholat ba'diyah qobliyah udah hilang kalau jalan-jalan gitu. Ya sholat tahajud dah. Kalau sholat tuh makanya tuh biasain supaya semua bagian bumi itu bersaksi bahwa kita tuh orang yang rajin sujud gitu. Orang yang rajin sujud. Itu salah satu hikmah kenapa kita disunnahkan untuk pindah tempat gitu, untuk memperbanyak saksi kita nanti di hari kiamat. Kan ya, semua anggota tubuh dibikin ngomong, tangan dibikin ngomong, kaki dibikin ngomong, bumi dibikin ngomong oleh Allah tentang apa yang kita lakukan. Maka sebisa mungkin, maka ada ulama, saya lupa ketika baca tafsir ini, ada ulama yang menganjurkan kalau kita pernah berbuat maksiat di satu tempat, maka datangi tempat itu, berbuatlah kebaikan. Kata ulama tersebut, saya lupa kitabnya apa, ulamanya siapa, tapi beliau tuh mengambil daripada selain ayat ini hadis Nabi Muhammad SAW yang mengatakan ittaqillah haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Bertakwalah kalian dimanapun kalian berada dan tutupilah keburukan dengan kebaikan. Jadi beliau mengatakan tutup keburukan dengan kebaikan itu begitu. Di mana kita pernah maksiat, datang ke tempat itu, tutupi tempat itu dengan kebaikan gitu. Jadi jangan cuma disisain kotor, tapi juga ditutup kotoran kita itu dengan kebaikan. Wa bu'at bi sayyi'atal hasanah tamhuha. Dan tutupilah keburukan itu dengan kebaikan. Niscaya kebaikan itu akan menghapus dosa maksiat yang sudah dilakukan di tempat itu. Begitu. Jadi kita juga begitu. Di rumah juga sama. Kalaupun kita punya musola di rumah, punya tempat sholat wajibnya di sini, nanti sunnahnya pindah begitu. Dan saya harap sih teman-teman nih kalau sholat di rumah pastikan tempat sholatnya kelihatan sama anak, supaya anak tahu kalau ada syariat sholat begitu. Jangan sampai anak tuh nggak tahu, bapaknya ke musola kagak pernah, sholat di rumah kagak kelihatan, sholatnya ngumpet di dalam kamar. Tahu gara-gara biar khusyuk apa biar kagak ketahuan salah sama anaknya begitu. Kan ya, justru sholat tuh syiar. Yang namanya syiar tuh jangan sampai anak-anak kagak tahu. Ya, anak-anak nggak tahu kalau bapaknya tuh baca Quran. Ayo baca Qurannya ngumpet. Apa penjanjian kagak baca Quran kan gitu. Anak-anak taunya bapaknya tuh ngerokok. Anak-anak taunya bapaknya main HP. Bapaknya sholat pernah ngeliat? Kagak gitu. Ke musola? Enggak gitu. Jumatan? Kagak, Jumatan di kantor bukan di rumah kan gitu. Ini mana syiarnya? Jadi syiar di keluarga. Jadi bikin tempat sholat tuh yang kelihatan, minimal sama anak-anak kelihatan begitu. Jadi biar anak-anak tahu dan punya kebiasaan sholat. Makanya saya senang kalau ada orang tua tuh ke musola tuh ngajak anak begitu, gitu. Biarin ya namanya berisik dikit lah nggak apa-apa. Sebab kalau bukan anak-anak nih musola 10 tahun 20 tahun lagi kagak ada yang ngeramein ini. Biarin aja dia masuk. Yang penting tidak mengganggu. Artinya nggak nyampe ngacak-ngacak imam begitu. Soalnya mainnya di belakang, biarin begitu. Jangan sampai ditarik-tarik. Mik imam dihalo-haloin. Gitu. Ya jangan sampai lah. Tapi insya Allah begitu. Jadi kita punya niat bikin tempat sholat ini di rumah bukan biar kelihatan orang, tapi niat kita biar syiar sama keluarga bahwa sholat ini kudu diwarisin. Jangan sampai anak-anak kita nggak tahu begitu. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu wallahu taala alam. Insyaallah kita lanjut tentang
hadis Abu Hurairah, fadilah sholat Jumat dari mulai mandi sampai mendengarkan khutbah, insyaallah di pertemuan akan datang. Jadi dua hadis yang tadi cukup tentang keutamaan sholat anjuran ba'diyah Jumat yang ternyata bukan 2 rakaat tapi 4 rakaat maksimalnya. Boleh bagus 2 rakaat tapi maksimal 4 rakaat. Wallahu taala alam. Mudah-mudahan bermanfaat. Sebelum ditutup, kalau ada pertanyaan silahkan. Kalau ada yang mau bertanya silahkan. Ada pertanyaan? Ya. Kita ibadah kan ada syiar sama kita pamer, itu gimana Pak? Pilih ya. Begini, ria, ujub, sombong, apa tuh yang lain, itu penyakit hati. Yang namanya penyakit hati itu tidak bisa diukur dari apa yang kelihatan. Yang kita lihat ya begitu, tapi kan kita nggak tahu apa yang tersembunyi di balik hatinya. Maka pelajaran-pelajaran tentang ilmu penyakit hati itu pelajaran tuh buat kita, bukan buat orang. Artinya bukan buat kita menghakimi pekerjaan orang. Sebab ria, ujub, hasad tuh pekerjaan hati. Yang tahu isi hatinya dia doang sama Allah. Kita nggak tahu. Makanya kan kita dilarang untuk ria, juga dilarang untuk nuduh orang ria, begitu ya kawan. Jadi pekerja ilmu tentang penyakit hati itu buat kita praktekin, bukan buat kita menghakimi orang dari apa yang kita lihat. Dan kita tuh justru malah diminta sebaliknya oleh syariat, diminta kita untuk terus berhusnudzon dengan apa yang dilakukan oleh saudara-saudara muslim kita, begitu. Jadi ketika kita melihat ada orang yang menampakkan ibadahnya, ya itu sih urusan dia sama Allah, dia tampakin ibadah. Cuman kalau kita ngelihatnya alhamdulillah ya, Haji fulan rajin orangnya, begitu. Alhamdulillah ya teman kita rajin. Pengen ada kayak dia tuh tiap Jumat sedekah. Pengen ada kayak Haji fulan tuh kalau hari Minggu lari pagi sambil ngasih minum tiap kucing yang lewat, begitu. Urusan dia ngelakuin itu niatnya ria, itu urusan dia, kita mah kagak tahu. Jadi pekerjaan penyakit hati tidak bisa diukur dari apa yang terlihat, begitu. Maka pelajaran-pelajaran tentang ilmu penyakit hati itu buat kita. Jadi jangan sampai kita melakukan pekerjaan A, B, C, tapi hatinya tuh pengen dipuji, hatinya tuh biar kelihatan. Itu buat kita. Kita nggak boleh menghakimi itu buat orang lain. Jadi kita tidak bisa mengatakan dia meria itu Ustaz gitu, kagak boleh begitu. Jadi kita harus selalu berhusnudzon. Enak ya si Ustadz Haji Fulan tuh, duitnya banyak, pengen gua kayak dia biar bisa sedekah, mana enak begitu. Bagus ya teman kita tuh, rajin dia ngajak orang sedekah, begitu. Jadi yang dikedepankan kepada sesama muslim itu husnudzon dalam setiap perkara, kan begitu. Dalam setiap perkara, bukan cuma soal ria apa enggak ria, dalam hal kekafiran kan juga sama. Kata salah seorang ulama dari kalangan Al-Malikiyah, beberapanya mengatakan ini pandangan perkataan Imam Malik. Kalau kita melihat ada 99 potensi, 99 potensi bahwa dia kafir, dia pernah begini, dia pernah begini. Tapi ada satu perbuatan yang menunjukkan dia muslim, maka satu perbuatan tersebut mengalahkan yang 99 bahwa dia muslim. Ini yang kita pegang sebagai bentuk husnudzon sesama muslim. 99 dia ngelakuin hal yang terlihatnya kayak orang musyrik nih, begitu. Ada jalan di mall lagi Desember, lagu Jingle Bell dia joget, begitu.
gitu. Pokoknya apa namanya, kalau jalan keluar pakai kolor doang begitu, aurat kaki ditutup. Tapi ada satu hal yang bikin kita, dia kayaknya Islam, orang tiap Jumat dia datang ke masjid Jumatan gitu. Cuman itu doang, itu tanda, yang lain banyak banget tuh indikasi kekafiran. Maka kata Imam Malik, pegang tuh yang satu itu sebagai bentuk husnudzon kita sesama muslim begitu. Jadi perbaiki kita punya apa namanya hati, jaga kualitas gitu. Jaga kualitas apa namanya iman kita untuk tidak memasukkan ke dalam hati niat-niat selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke? Ada lagi? Ya. Sudah berbicara itu kan ada tentang halaman itu apa memang tadi kan bilang berpikir. Ya. Kalau berbicara secara boleh juga apa materi itu? Boleh, berbicara secara zahir juga boleh. Itu termasuk bagian daripada memisahkan. Memisahkan tuh misahin. Jadi maksudkan salah satu hikmah yang disebutkan ulama, jangan sampai orang nganggap habis assalamualaikum tuh ada sholat wajib lagi begitu. Maka untuk memisahkan bahwa sholat selanjutnya tuh bukan bagian dari sholat sebelumnya, pisahin. Pisahinnya pakai apa? Ya kan yang paling bagus memisahnya pakai zikir kan begitu. Kalau orang ngomong boleh, itu juga udah tanda bahwa sholat selanjutnya itu bukan bagian dari sholat sebelumnya begitu. Jadi memisahkannya tuh boleh dengan apa namanya, dengan ngomong gitu. Ngomong apa namanya, ya macam-macam lah, ngobrol begitu. Yang penting terpisahkan bahwa sholat yang sekarang nih bukan bagian dari sholat sebelumnya begitu. Oke? Ada lagi? Sudah ya. Insyaallah kita lanjut di pertemuan akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagus gak itu? Masuk gak?